Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 747 ini adalah Rubah, selalu menunjukkan ekornya Xiu. Lin Yuruo memandang Xiao Ai ini dengan makna yang dalam, dan merasa bahwa dia telah datang juga pada waktunya, dan dia tahu itu tidak lama setelah mereka kembali. Pinsu. Bukannya aku mendapat informasi lengkap, tapi jaringannya terlalu berkembang sekarang. Saudari Xiao Ai menjabat telepon di tangannya, dan tersenyum pada Lin Yu. Masalah di kota asal begitu besar, sudah ada di berita. Meskipun polisi menangkap buronan, Yan memiliki mosaik di wajahnya. Tapi aku masih mengenali Yan dari sosok dan pakaianku sekilas. Saat dia berkata bahwa dia menoleh, memegangi dadanya, dan berkata kepada Jiang Yan dengan rasa takut, Yan, kamu tidak tahu, ketika aku mengenali kamu, itu membuatku takut. Aku berada di rumah sakit umum daerah militer ketika aku melihat berita itu. Setelah meninjau, saya meminta seseorang di departemen Anda untuk mencari tahu tentang cedera Anda. Ketika saya pergi mencari Anda di bangsal, mereka mengatakan bahwa Anda ada di rumah, jadi saya langsung datang ke rumah Anda. Sister Xiao Ai berkata dan memandang Lin Yu. Jelas sekali bahwa dia sedang menjelaskan apa yang dia katakan kepada Lin Yu. Lin Yu sedikit tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan membawakan segelas air untuk Sister Xiao Ai. Setelah Jiang Yan memperkenalkan saudari Xiao Ai, Sue Qin dan Ye Qingmei, beberapa orang membicarakan tentang apa yang terjadi di kota asal. Sister Xiao Ai, minum. Setelah Lin Yu mengambil air, dia tiba-tiba melihat jepit rambut di rambut Sister Xiao Ai, menyipitkan matanya, tidak mengatakan apapun, dan duduk di samping dan terus makan. Setelah makan, Lin Yu melihat bahwa Jiang Yan dan yang lainnya baru saja membicarakan hal-hal itu, dan kemudian tersenyum dan berkata kepada saudari Xiao Ai, Saudari Xiao Ai, jepit rambut di kepalamu sangat indah. Ini seperti terakhir kali kamu yang memberi Jiang Yan hampir sama. Tuan He telah lulus penghargaan. Saya hanya tertarik pada hal-hal ini. Jika Yan menyukainya, saya akan memberinya lebih banyak lain kali. Xiao Ai berkata sambil tersenyum. Tidak, kau berikan yang ini, kami tidak tahan. Lin Yu berkata sambil tersenyum, pelesetan, dan kemudian berkata dengan tenang, saya telah melihatnya, hal ini tidak seperti hal biasa, itu harus berharga. Tuan dia sopan, itu tidak berharga. Suster Xiao Ai menggeleng dengan sopan. Jiarong, bayi macam apa ini? Bisakah kamu mendapatkan pujianmu? Bisakah kamu menunjukkan kepadaku wawasannya? Sue Qin tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang apa yang dikatakan Lin Yu, dan tidak bisa membantu tetapi ingin melihatnya. Lin Yu tersenyum penuh kemenangan di sudut mulutnya, inilah yang dia tunggu-tunggu. Dia dapat menyimpulkan bahwa jepit rambut jambul yang dikirim oleh Sister Xiao Ai pasti aneh, tapi dia tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan Sister Xiao Ai. Jadi kali ini dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menguji adik Xiao Ai ini. Jika Sister Xiao Ai mengetahui keanehan pada jepit rambut jambul, dia pasti akan terlihat berbeda setelah melihat jepit rambut jambul palsu. Dan jika dia tidak mengetahuinya, dia mungkin tidak akan mengenali ini sebagai jepit rambut palsu, lagi pula imitasi ini hampir sebagus aslinya. Tapi Lin Yu tidak terburu-buru untuk setuju, mengedipkan mata ke Sue Qin, menatap Jiang Yan, dan berkata, kamu harus bertanya pada saudari Yan, bagaimanapun juga, itu urusan Sister Yan. Persetan, apa yang bisa saya minta? Jiang Yan menatap kosong Lin Yu, lalu bangkit dan pergi ke kamar tidur. Tak lama kemudian, ia mengambil jepit rambut jambul yang diberikan Sister Xiao Ai padanya, dengan hati-hati membongkar brokat pada jepit rambut tersebut, dan memberikannya kepada Sue Qin berkata, sekarang, lihat, bagaimana dengan itu? Oh,
Ini terlalu cantik, kan? Suekin berkata bahwa dia mengambil jepit rambut emas berkepala phoenix di tangannya, dan berseru saat dia melihatnya, aku tahu sedikit tentang jenis jepit rambut ini. Ini seharusnya jepit rambut berkepala phoenix emas dari Dark Eight Immortal. Tuan Sue memiliki penglihatan yang bagus. Sister Xiaowei tersenyum pada Suekin dan mengangguk, dan pada saat yang sama melihat jepit rambut jambul di tangan Suekin. Setelah dia melihat jepit rambut dengan jelas, wajahnya tiba-tiba membeku, dan pandangan aneh muncul di matanya, tetapi penampilan ini hanya melintas, dan dia segera mendapatkan kembali tampangnya yang tersenyum. Tapi Lin Yu di samping masih menangkap ekspresinya, dengan gerakan hati, dia menyeringai ringan. Benar saja, itu adalah rubah yang akan selalu menunjukkan ekornya. Sekarang dia bisa yakin bahwa Sister Xiaowei pasti memiliki pemahaman tertentu tentang rahasia jepit rambut jambul ini. Tuan Sue, dapatkah Anda menunjukkannya kepada saya? Sister Xiaowei tersenyum dan berkata, saya juga tidak sengaja mendapatkan jepit rambut jambul ini pada saat itu. Melihat Yan Yan menyukainya, saya memberikannya langsung kepada Yan Yan. Saya lupa seperti apa. Suekin buru-buru memberikan jepit rambut di tangannya kepada saudari Xiaowei. Sister Xiaowei mengambil alih dan melihat lebih dekat, dengan lembut membelai jepit rambut dengan tangannya, menyeringai dan berkata, saya harus mengatakan bahwa Yan Yan telah menyimpan jepit rambut ini dengan sangat baik, bahkan lebih dari saat saya memberikannya kepada Yan Yan. Ini sangat cerah. Itu sesuatu dari Sister Xiaowei. Tentu kita harus menghargainya. Lin Yu tersenyum, kamu tidak tahu, Sister Yan tidak bisa meletakkannya. Ya, saya tidak tahu apa yang salah beberapa waktu lalu, saya telah membawa jepit rambut ini di hati saya, dan saya tidak bisa melihat cukup. Jiang Yan juga mengangguk dan tersenyum, tapi jauh lebih baik untuk sementara, mungkin antusiasme sudah berlalu. Sister Xiaowei mengangguk dan tersenyum, secercah cahaya melintas di matanya, dan dia tersenyum, jika kamu menyukainya, aku akan memberikannya kepadamu ketika aku memiliki sesuatu yang cocok di masa depan. Sister Xiaowei, apa yang kamu lakukan sebelumnya? Lin Yu bertanya sambil tersenyum, apakah Anda memulai industri kecantikan dan tata rambut dari awal? Ya, Tuan He. Bukankah aku memberitahumu terakhir kali? Sister Xiaowei menoleh untuk melihat ke arah Lin Yu, dan berkata sambil tersenyum, Tuan He tampaknya sangat ingin tahu tentang saya. Begitu saya masuk, saya mengajukan setiap pertanyaan. Pertanyaan apa yang Anda miliki, kan? Lin Yu mendengar arti yang dalam dari kata-kata Xiaowei, tidak bisa menahan senyum, bercanda. Seorang wanita cantik seperti Xiaowei, seorang pria akan tertarik padanya. Oke, bicarakan itu, aku akan mencuci buah untukmu. Berbicara, Lin Yu bangkit dan pergi ke dapur, sambil menemukan buah untuk dicuci dengan satu tangan. Dia mengirim pesan teks ke tentara, menanyakan di mana tentara sekarang. Di pabrik farmasi, Tuan. Tentara dengan cepat mengirimkan informasi. Kamu datang ke rumah kami sekarang dan bantu aku mengikuti seseorang. Lin Yu mengiriminya pesan teks kembali, dan pada saat yang sama mengirim gambar Xiaowei ke tentara sehingga dia dapat mengidentifikasinya dengan mudah, dan pada saat yang sama mengingatkan tentara untuk ingat mengemudi. Li Zhensheng telah mengatakan sebelumnya bahwa Dajun dan Qin Lang pandai melacak, jadi Lin Yu ingin tentara mengikuti saudari Xiaowei ini untuk melihat keberadaan spesifiknya, mungkin dia bisa mendapatkan informasi yang berguna. Oke, saya akan berada di sini. Tentara dengan cepat mengembalikan informasi, dan dalam waktu setengah jam, tentara mengirim pesan teks lain ke Lin Yu, memberitahu Lin Yu bahwa dia sudah menunggu di bawah. Lin Yu memintanya untuk menunggu di bawah sebentar, dan kemudian orang yang dia ikuti akan turun. Namun, Sister Xiaowei menghabiskan lebih banyak waktu di sini daripada yang diharapkan Lin Yu. Sampai malam ketika Sister Xiaowei bangun dan pergi. Jiang Yan membujuknya untuk makan di sini,
dan Sister Xiaoai menolak untuk mengatakan bahwa akan ada tamu yang lewat di malam hari. Tata rambut. Setelah Sister Xiaoai keluar, Lin Yu mengirim SMS ke Dajun dan meminta Dajun untuk tinggal bersamanya. Pada saat yang sama, dia memberitahu Dajun bahwa setelah Xiaoai keluar dari sini, dia harus langsung kembali ke studionya. Tetapi setelah sampai di studio, biarkan tentara harus berjaga. Kemanapun Xiaoai pergi, biarkan tentara mengikuti. Jangan khawatir, Tuan, berjanji untuk menyelesaikan tugas ini. Tentara menjawab Lin Yu dengan sangat percaya diri. Dalam mengikuti jalur bisnis ini, dia benar-benar tidak menangkap siapapun, apalagi seorang wanita. Seorang agen yang terlatih secara internasional dengan kemampuan anti pengintaian yang kuat, dan dia mengikutinya. Lin Yu tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat pesan teks yang dia kirim, menyipitkan mata dan melihat ke bawah, melihat Sister Xiaoai masuk ke dalam mobil, tersenyum sedikit dan dalam. Tentara yang tadi berjongkok di lantai bawah melihat bahwa Sister Xiaoai telah masuk ke dalam mobil. Jadi dia keluar dengan cepat dan masuk ke dalam mobilnya, dan kemudian mengikuti adik Xiaoai dengan tidak tergesa-gesa. Jiarong, apa yang kamu lihat? Pada saat ini, Ye Qingmei tiba-tiba berteriak pada Lin Yu, dan terkekeh, kenapa, aku tidak tahan melihat wanita cantik itu pergi. Wah, menurutku Sister Xiaoai cukup menarik. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ye Qingmei juga berjalan mendekat dan melihat ke bawah jendela, dan berkata dengan suara rendah kepada Lin Yu dengan heran, Jiarong, apakah kamu merasa bahwa saudari Xiaoai ini tampak aneh?